Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siska. Ini merupakan video pertama channel YouTube aku. Apalagi merekam kayak gini secara close up. Dan ini merupakan pengalaman pertama ya untuk aku bikin channel YouTube. Itu aku sih pengen sharing-sharing aja tentang pengalaman aku menggunakan behel selama 2 tahun ini. Jadi buat kalian semua, teman-teman semua yang ada rencana mau pasang behel, yuk kita sharing-sharing aja yuk, kita bareng-bareng ya. Nah, untuk disclaimer aja nih, pengalaman aku pertama kenapa aku pakai behel. Sebenarnya tuh nggak ada niatan aku untuk menggunakan behel ya. Awalnya itu gigi aku tuh cuma berlubang dan aku rasa itu sangat mengganggu ya guys. Itu soalnya kak buat makan itu kayak nyelip gitu kan, apalagi tuh di bagian rahang. Jadi itu harus aku singkirin. Itu udah pokoknya mengganggu banget untuk makan enak. Sebenarnya pertama itu aku konsultasi ke dokter dan itu ada tiga gigi yang bermasalah dan kata dokter emang harus lebih baik dicabut soalnya itu berlubang dan tinggal samping-sampingnya aja itu. Jadi kan gimana ya, rasanya jadi nggak enak, pengennya aku cuma dicabut. Tapi kalau dicabut nggak diisi gigi baru itu menimbulkan pergeseran pada gigi. Jadi dokter aku menyarankan untuk melakukan pemasangan behel. Makanya ya udah deh aku ikutin aja untuk melakukan pemasangan behel tersebut. Tapi untuk melakukan pemasangan behel itu kalian sebenarnya harus melakukan riset dulu ya. Melakukan riset, mencari review, pokoknya membandingkan antara klinik 1, klinik 2 dan sebagainya, terserah kalian. Dan ini pertama sesuaikan dengan budget kalian karena untuk perawatan gigi itu enggak murah dan enggak mudah gitu ya. Jadi menurut aku itu perlu banyak banget pertimbangan ya teman-teman ya. Ya kita sharing-sharing aja ya. Nah lanjut ya teman-teman ya. Jadi setelah itu kan karena posisi gigi aku itu antara kanan dan kiri itu yang sini itu atas bawah, yang sini bawah aja, atas aja. Jadi kalau pas pencabutan pun nggak bisa tuh berbarengan, kita harus jeda beberapa hari karena biar bisa untuk ngunyah. Jadi aku mutusin untuk lepas cabut gigi yang di sebelah kiri dulu tuh, atas bawah dicabut. Habis itu selang 3 hari kemudian barulah gigi kanan dicabut. Jadi kita bisa buat gantian mengunyahnya gitu. Kalau mau ditanya sakit nggak sih cabut gigi? Enggak sakit, kan itu pakai bius ya. Tapi setelah sampai rumah petentang-petenteng nggak sakit, pas mau tidur baru berasa cengceng. Tapi itu enggak sesakit itu kok. Itu cuma rasa ya sedikit aja, masih bisa lah buat makan pas cabut gigi itu tuh. Terus selang beberapa hari pas pencabutan terakhir itu, yang pencabutan ke kanan berarti ya kan. Yang pertama kan gigi kiri itu atas bawah, udah selang 3 hari baru gigi yang kanan. Nah setelah gigi yang kanan itu dokter udah menyarankan kita untuk melakukan ronsen ya. Dan untuk melakukan pemasangan behel itu dokter memerlukan 2 jenis ronsen kalau aku. Yang pertama itu ronsen panoramik, yang kedua ronsen gigi sepalometri. Nah untuk yang
panoramiknya nanti akan aku kasih tunjuk di sini ya, contohnya kayak gimana, dan nanti cepalometrinya juga akan aku tunjukin di sini. Jadi kalian biar nggak bingung nih perbedaan antara panoramik sama cepalometri itu apa. Pokoknya kalau untuk yang panoramik itu cuma gambaran datar gigi gitu aja, jadi kelihatan tuh gigi mana nih yang kayak misal ada apanya, kayak gigi yang belum tumbuh, gigi yang numpuk-numpuk gitu tuh kelihatan kalau misalkan kita pakai ronsen panoramik. Cuma dokter juga butuh ronsen cepalometri untuk mengetahui kayak gambaran kepala kita gitu, kayak misalkan gigi ke depan, gigi maju, kepala aja gitu kelihatan dari samping dan rahangnya tuh kelihatan kayak gitu tuh, kayak kita tuh kontur tuh apa sih namanya, konstruksi pokoknya mau bentuk rahangnya tuh kayak gimana gitu ya, maksudnya mah ya, tau lah ya. Belibet ngomongnya dah ya Allah. Terus habis ronsen itu jarak 3 hari aku langsung melakukan pemasangan behel. Nah setelah pas pemasangan behel itu nanti ada paket-paketnya, dan behel itu pun sendiri banyak jenisnya ya teman-teman, sesuaikan sama budget, sesuaikan dengan kondisi gigi kalian, dan jangan lupa minta saran sama dokter. Biasanya dokter juga merekomendasikan mending kamu pakai behel yang jenis ini, kamu pakai behel yang jenis ini, karena setiap orang, setiap masalah, setiap bentuk gigi dan permasalahannya di gigi itu complicated atau enggaknya itu dokter bisa mengetahui. Mungkin biar cepet nih pakainya jenis yang ini nih. Nah nanti akan aku jelasin jenis-jenis behel juga, dan apa yang aku pakai sekarang ini, behel apa, behel jenis apa, kemudian harganya berapa, kontrolnya itu berapa lama, misalkan berapa bulan sekali atau sebulan sekali atau berapa hari sekali, dengan biaya berapa, akan aku jelasin secara rinci ya teman-temannya. Jadi stay tune di channel aku akan menjelaskan satu persatu, tahap per tahap, bagaimana untuk menentukan jenis behelnya, untuk menentukan klinik-klinik yang bagus dan dokter yang terpercaya, dan jalan yang lainnya lagi. Jadi, untuk teman-teman yang pengen tahu tentang perkembangan pemasangan behel dan info atau pilihan-pilihan tentang untuk menggunakan behel tuh baiknya yang kayak gimana, terus pengalaman pribadi aku tuh yang kayak gimana, kalian bisa langsung subscribe channel aku biar kalian tahu semua info-infonya secara detail dan semua sangat otentik ya, sangat relate sama kehidupan, kan itu pribadi aku yang bercerita sendiri ya. Aku udah ngalamin selama 2 tahun ini kayak gimana perubahannya, bermanfaat gak sih, perlu gak sih sebenarnya pasang behel. Jadi tunggu video aku selanjutnya ya, dadah.